Halo teman, balik lagi di channel YouTube gue Giovanni Tobia. Dan kali ini gue ada di showroom Kang Eman Motor. Semoga kabar kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan semoga mobil dan motor impian kalian bisa kebeli, amin. Gue lagi ada di Kang Eman Motor ya. Untuk alamat lengkap seperti biasa ada di deskripsi. Udah gue taruh semua di Jalan Raya Keranggan nomor 11 Kota Bekasi, Jawa Barat. Bisa langsung lihat di banner yang ada di situ atau di link yang tertera di Google Map di deskripsi. Gue kali ini mau review kondisi aja untuk motor Honda Vario karburator yang ada di Kang Eman Motor ini. Kebetulan kondisinya bagus banget dan spesial. Kita akan lihat kondisinya gimana, harganya berapa. Langsung aja kita kepoin motornya, jangan di skip sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Serta yang mau join membership bisa langsung aja join atau gabung di tombol yang ada di bawah ya. Mulai dari Rp4.000 aja per bulan udah bisa dapetin grup WhatsApp member khusus Giovanni Tobia yang isinya update harga motor bekas, foto-foto unit di setiap showroom hampir setiap harinya. Kalau ada perputaran kita update. Dan konten kali ini bukan update harga motor ya, tapi review kondisi. Jadi kalau kalian berharap untuk lihat banyak atau lebih dari satu motor, kalian bisa langsung ke konten gue yang lainnya. Kita langsung aja kepoin Varionya. Oke, ini dia Honda Vario 110 karburator tahun 2010, plat Jakarta Timur, STNK-nya bulan 8 kalian 2025. Motor kondisi cakep. Kita lihat dari samping seperti ini. Kita langsung aja mulai nih dari bagian ban dulu. Bannya baru banget diganti, pakai Kingland King Tiger, depan belakang siap pakai. Ini kondisi 100%, masih ada garis-garisnya tuh, masih ada bercak barunya, dan rambut-rambutnya juga masih tebel. Untuk cover knalpot sama knalpotnya warnanya hitam pekat, bagus, mulus. Untuk cover radiator juga masih originalnya. Terus bagian stripping samping-sampingnya ini juga masih terpasang rapi. Ini sempat dibuka untuk di kompon body-bodinya, terus strippingnya dipasang lagi, dan masangnya tuh rapi banget, nggak ada yang gelembung, nggak ada yang lotok sama sekali, nggak ada yang robek. Terus untuk bagian jok kita lihat ke atas ini juga joknya ada sedikit cakaran kucing, tapi sisanya masih mulus, bagus. Dan walaupun retriman busanya udah ditambah, tapi bentuknya masih cocok menyesuaikan motornya. Terus yang bagian belakang behelnya ini masih cat original, hitam, ada metalik akrilik gitu ya. Ini catnya original, nggak ada dempulan, terus nggak ada yang baret juga, bagus. Terus ke bagian decknya ini kita lihat untuk bagian deck minim baret ya, jadi warna hitamnya masih bagus, nggak ada yang pudar kayak motor-motor udah tua kan biasanya tahun-tahun segini Vario karbu udah pada pudar. Ini masih hitam pekat. Terus ke bagian sini ada pengunci magnetnya. Dan kita lihat di bagian speedometer sekalian. Nih speedometernya. Bodi-bodi sampingnya juga masih bersih ya. Mikanya masih terlihat dengan jelas, visibilitasnya masih bagus. Odometernya 79.000 km. Ini masih analog semua, jarum-jarum masih full, nggak ada yang patah. Saklar kiri kanan ini ada high beam, low beam, sen, dan klakson semua masih berfungsi dengan baik. Di sebelah kanan ada tombol saklar lampu dan electric starter. Handgripnya juga masih bawaan pabrik semua. Sekarang kita coba lihat bagian depannya kayak gimana. Oke guys, kita langsung aja ke bagian depan. Di sini kita bisa lihat untuk bodi-bodi warna hitam semua. Lupa lagi minta kuncinya, diambil lagi tadi. Tadi motornya tuh di situ, sekarang dipindahin ke sini karena ada yang beli. Jadi kita lanjut lagi videonya. Dan untuk bagian mika-mika di sini kita bisa lihat masih original semua mika-mika lampunya. Cuman untuk bagian reflektornya ya ada sedikit kotor-kotor ya, noda-noda hitam. Ini wajar karena motornya juga mengingat tahun 2010-an. Bannya yang depan pakai Maxio Techno baru ganti, kondisinya benar-benar baru, masih ada garisnya juga. Spakbor warna hitam, lecet pemakainya sedikit. Kita lihat strippingnya dipasang ulang dengan rapi dan tertempel dengan baik. Posisi-posisinya benar. Terus untuk plat nomor kita bisa lihat ada covernya. Kondisinya juga body-body kencang ya, nggak ada yang kendor-kendor. Jadi aman semua menurut gua untuk dari bagian body. Nanti kita coba nyalain juga mesinnya. Untuk bagian depan sini juga kalian bisa lihat sendiri masih bagus. Kondisinya kira-kira kayak gitu. Sekarang untuk bagian velg depan belakang juga nggak ada yang boncel-boncel. Sekarang kita mau nyoba nyalain motornya, kira-kira nyala apa enggak. Yuk kita ambil kuncinya dulu. Nah sekarang kita coba nyalakin. Ini udah ada kuncinya.
Udah ada pengaman magnetnya juga, jadi kalau kita starter apakah motornya hidup. Wih, langsung top chair. Nyala ini udah mesinnya, kita coba dengerin ya. Walaupun ini di pinggir jalan, semoga kedengeran. Mulus banget guys, halus, starternya jreng juga. Kita lihat nih lampu di bagian speedometer masih nyala. Lampu yang depan kita coba nyalain juga. Tuh masih nyala semua cuy. Cakep ya. Tuh high beam, low beam, semua lengkap. Terus untuk bagian sen, kanan nyala, kiri nyala. Asli ini cakep banget motor ya. Bisikan udah, mesin udah, bagus, gak ada yang litik. Ini masih nyala loh, gak kedengeran suaranya. Ih, cakep, idle-nya atau langsamnya stabil. Oke, kita sekarang lihat bagian bagasinya. Nah, bagian tangki kita bisa lihat di sini tangkinya 3,7 liter ya. Jadi bukan 4 liter setengah gitu, jadi lumayan kecil. Ada karetnya tapi nih udah rapi ya. Vario Karbu nih, Vario generasi pertama udah dikasih karet. Emang Vario tuh sebenarnya motor elit dari zaman dulu. Ya, maksudnya elitnya yang lumayan elit lah. Nih karetnya rapi, ada pelampungnya. Kalau kalian jarumnya nggak nyala, coba cek ininya nih. Ini soalnya indikator untuk ngecek si indikator bensin. Jadi kalau ininya mati atau bermasalah, jarumnya bakalan nggak naik. Terus kalian yang perlu dicek ini adalah air radiator. Jadi kalau kalian beli Vario, itu Vario rata-rata pakai air radiator kecuali Vario Agnes. Nah, ini kalau Vario Karbu 125 sampai LED sampai sekarang semua harus cek airnya masih ada apa enggak, terutama terus lihat juga airnya masih hijau apa udah coklat lumpur ya. Kalau udah lumpur tuh bahaya banget, harus langsung dikuras. Ngisinya gampang, nggak perlu buka-buka bodi, nggak perlu buka deck, cuman buka karet yang ada di bawah bagasi aja. Udah tutup lagi sampai kenceng. Dah ya, jadi kalau kalian nggak bisa dari sini, bisa langsung aja di bawah sini. Tapi disarankan jangan buka pas panas. Ini kayak mobil aja lah. Kalau kalian isi air radiator dari mobil, langsung buka dari sininya bisa. Ya, cek juga kipas-kipasnya. Itu tips gue dari sebelum membeli Vario Karbu bekas. Untuk bagian jok di bagian tulangannya, ini ya lumayan apa adanya ya. Dari looksnya ini ori Honda, plastik primer apa PP. Ini semua kondisi seperti ini. Ini udah retriman kulitnya seperti yang tadi kita bahas, dan busa-busanya ini udah diganti juga, jadi lebih tebal dan lebih empuk. Dan ini jangan lupa nih, ada logo automatic ini apa namanya? Ya itulah, nggak tahu. Ada emblem-embleman. Terus untuk laci semua kiri kanan masih terpasang dengan rapi dan kokoh. Jadi kalian bawa naruh barang, ada gantungan juga. Semua bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita coba lihat nih sisi kirinya yuk. Oke guys, ini langsung aja bagian kiri dari motornya. Kalian harus bisa lihat nih body-bodinya, dari body glossy sama body plastiknya. Semua warnanya tuh pekat, bagus ya. Ini plastik Dove-nya aja, plastik ABS-nya tuh warnanya nggak ada yang pudar sama sekali. Jadi kalau dipegang juga dia nggak luntur, hitamnya pekat, bagus, dilihat juga enak. Bagian CVT-nya bersih. Ini kalian wajib cek juga ya, apa namanya? Gue lupa lagi nih. Yang di sini seal CVT atau nama lainnya. Kenapa ya? Kalau bikin video tuh suka lupa gitu sebutannya. Ya pokoknya seal-sealnya jangan lupa dicek, karena kalau ada yang patah atau garis sehelai rambut pun itu bikin airnya masuk dan CVT-nya jadi karatan. Jadi kalian harus cek juga. Misalnya habis beli motor, langsung aja hal pertama yang dilakuin adalah bersihin CVT atau servis CVT. Terus ini shockbreaker, ada cover plastiknya, warna hitam masih bagus semua. Cover plastik nggak ada yang pecah dan nggak ada rembesan oli di sini, kering ya. Sama ini, jangan lupa ngecek filter udara juga. Jadi kalau kalian beli motor bekas, kalau dari gua itu biasanya yang pertama kita ngecek ban-bannya masih tebel kayak gini, layak pakai. Dari looksnya, body-bodinya masih cakep, odometernya berapa, joknya gimana. Terus habis itu yang paling penting adalah CVT-nya kita bongkar. Kalau untuk Matic ya, CVT-nya kita bongkar, kita lihat apa aja yang dandan. Filter udara udah pasti ganti. Mau itu baru diganti apa enggak? Kalau misalnya masih bersih banget sih nggak usah ya. Tapi kalau oli, habis itu oli ya, gue pasti ganti. Walaupun beli motor bekas udah dibilang habis ganti oli, tetap aja gue ganti lagi, karena gue nggak tahu itu olinya diesel apa enggak. Takutnya kan kalau pakai oli diesel bakalan bikin mesin lebih halus ya. Jadi suara ngelitik tuh hilang semua.
pada saat kita turunin olinya kita kasih oli yang seharusnya, baru deh muncul kalau misalnya motornya nggak sehat tapi dikasih oli diesel kayak gitu. Jadi kita harus cek semua juga yang teliti, karena harus membeli motor bekas tuh seninya di situ, bukan seni harga jual tinggi belinya murah, nggak gitu ya. Seninya sebenarnya di bagian perawatannya ini harus benar-benar teliti dan butuh waktu gitu guys, menurut gua. Jadi kalau kalian mau beli motor bekas, itu tips dari gua kira-kira. Terus untuk rem kita cek juga masih enak apa enggak, ditekan-tekan masih enak nih, bukan yang apa magel atau keras banget, enggak, ditekan masih lembut. Terus untuk bagian shock ada yang bocor, lampu-lampu semua berfungsi, kelistrikan normal. Udah deh, kalau udah dicek semua, kalian bisa siap pakai motornya. Jangan lupa surat-suratnya harus dicek juga, nomor rangka, nomor mesin. Ya guys, jadi setelah kita lihat dari kondisi depan sampai belakang, semoga tipsnya juga jelas buat kalian. Jangan lupa ngecek motor sebelum membeli motor bekas ya. Surat-surat juga penting. Dan untuk kondisi seperti ini harganya hanya ada di 7 juta rupiah. Surat-surat udah kita cek hidup semua, pajaknya 192.500, udah sama SWDK LLJ, dan hidupnya sampai 2028. Ini kalinya belum diganti kayaknya deh. Soalnya kita lihat di cek Ranmor DKI, kalian boleh aja cek plat nomornya di cek Ranmor DKI, STNK-nya hidup, pajaknya juga hidup, atau kalian juga hidup panjang, platnya dari Jakarta Timur. Kalian kalau mau motornya langsung aja dinegoin, 7 juta masih bisa nego. Dan kalau mau cobain motornya silahkan mampir aja dulu ke Akang Eman Motor. Jangan lupa screenshot video ini dan juga WhatsApp nomor kita yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Peace out me.